Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Siono di podcast Inspirasi. Pagi hari ini saya kedatangan tamu spesial sekali karena dia adalah seorang guru yang berprestasi. Sebelum saya sapa, saya perkenalkan dia adalah Mbak Suhana Saraswati. Mbak Hana ya panggilannya ya? Iya, Pak. Mbak Hana sehat? Alhamdulillah, Pak. Ya, Mbak Hana asli Banjarnegara ya? Asli Banjarnegara. Lahir di Banjarnegara? Lahir di Banjarnegara. Besar juga di Banjarnegara. Besar di Banjarnegara? Iya, sampai tua ini juga di Banjarnegara. Yakin sampai tua ya? Belum tahu. Tapi berprestasi juga masih di Banjarnegara ya? Masih di Banjarnegara. Ya maaf karena hari ini saya undang panjenengan di podcast kita dengan tema emang prestasi. Ya karena panjenengan adalah seorang guru, betul ya? Iya, betul, Pak. Guru di mana, Mbak? Saya guru di TK PGRI Sidarata di TK PGRI ujung kampung Sidarata. sana, Pak. Gunung. Kesan orang ya kalau guru TK itu kan selalu di desa gitu kan. Pemikiran karena di desa, kompleknya desa ya batas desa gitu. Iya. Tapi panjenengan bisa punya prestasi ya? Ya, Apa ada pemikiran lain yang membuat tergerak kayak gitu? ada, Pak. Jadi, yaitu tadi yang Bapak sampaikan ketika sebuah tenarnya seorang guru TK di desa, apa silah artinya seorang guru TK? Dari situ termotivasi bahwa guru TK juga bisa seperti guru-guru yang lain. Wah mantap itu. Saya pengen tahu sebenarnya panjenengan seorang guru, berarti artinya guru itu kan nggak semudah kita ngucap guru gitu kan. Iya. Tidak, dan apalagi guru berprestasi. Boleh nggak cerita perjalanan selama menjadi guru? Perjalanan menjadi guru, wah, Ya mulai pertama masuk, apakah emang cita-cita dari kecil apa? nggak cita-cita malah, Pak. Enggak. Ini nggak terlintas. Jadi nggak ada terlintas ketika setelah lulus SMA itu pengen jadi guru, nggak ada. Lulus SMA, Iya. panjenengan jadi guru. Nggak. Tapi nggak ada cita-cita Nggak ada jadi guru. cita-cita. Jadi begitu 2005 di bulan Juli itu pengumuman, saya nggak bercita-cita jadi guru. Cuma kebetulan salah satu sekolah di TK Sidarata itu hanya ada satu guru di TK itu, lalu muridnya sampai 60 lebih. Di situ saya diminta tolong untuk bisa membantu mendampingi mereka. Oke, berarti yang paling berpeluang untuk mendidik waktu itu memang panjenengan. Iya, karena ya mohon maaf untuk lingkungan di kampung itu sekolah SMA itu SMA masih tinggi menjadi termasuk iya. Oke. Akhirnya dipilih lah jenengan Iya, untuk menjadi membantu guru guru di TK di Sidarata. TK PGRI Sidarata. Oke. Berlanjut setelah menjadi guru masuk ke sekolah. Iya, lalu sempat menyerah, Pak. Di 2007 itu kayaknya apalah arti seorang guru ya? Gini loh, Pak. Mengajar dari pagi sampai siang anak-anak luar biasa, tapi nggak ada rasa apresiasi gitu ya. Jadi kayak wah, hasilnya itu kayak tidak sesuai gitu kan. Iya, karena Jadi mungkin waktu itu masih muda Iya. gitu kan, masih ngukur. pengennya kerja. Hasilnya ngukur. genap, Yang jelas lain gitu. kerja sebulan sekian Nah, gitu iya kan. itu. Saya mengabdi jadi guru gitu. Iya. Oh, Jadi kalau udah terbayang gini Mas, kalau saya kerja di pabrik atau di PT atau kerja lain, itu bulan itu udah sampai 1, 2 gitu kan, Dulu digit ya. gitu ya, dua digit keri gitu kan, 2 juta ya. Tapi kenapa di sini paling cuma seorang guru TK 100.000, kadang 50.000, kan terlalu menyedihkan gitu ya Pak. Oke. Ketika itu sempat ingin menyerah, cuma termotivasi lagi. Ya, kita tujuannya memang tidak hanya untuk dunia materi saja ya Pak. Jadi, Itu adalah motivasi seorang guru. iya, Jadi guru itu memang tidak semata-mata karena materi. Iya. Itu betul sekali. jadi kalau kita menakar sesuatu itu dengan materi, kita nggak akan pernah ada puasnya dan Nggak ada cukupnya. puasa dan nggak habis ya. Iya, Selalu berkurang ya. Selalu Iya. kurang. jadi Oke. termotivasi 2009 saya mengikuti kuliah S1, ikut universitas terbuka. Oke. Saat itu juga sambil punya anak kecil. Luar biasa.
Jadi tetap itu di 2013 selesai. Kebetulan masih ada program pemerintah PLPG, Pak. Oke. Sempat mau menyerah, nggak ada hasilnya sama sekali gitu. Oh gitu. Nah, Tapi ternyata ada sesuatu yang terus mendorong akhirnya bangkit lagi, semangat lagi kayak gitu. iya, karena memang kebetulan di tragedi 2013 itu bapak saya ketika saya mau wisuda itu mengalami insiden kecelakaan, Pak. Jadi beliau cuma berpesan, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang menjadi Itu motivasi. akhir panjang ketemu bapak. Iya, Oh, nggak ketemu malah. Jadi 6 bulan sebelum saya wisuda itu saya masuk, bapak saya berangkat ke Kalimantan di Batubara itu cuma berpesan, ketika saya sudah tidak bisa menemani perjalananmu, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari situ ternyata 1 bulan menuju saya akan wisuda, bapak kecelakaan. dan Dan- bapak tiada waktu Iya, itu. di tempat di sana. Jadi 1 bulan itu saya kebetulan saya jadi di Universitas Terbuka itu dapat peringkat kedua, Pak, di Banjarnegara. Jadi saya dapat peluang wisuda di Jakarta. Iya, iya. Nah, di sana baru saya pesan terpenting itu yang membuat saya termotivasi. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Seolah-olah bapak itu memberikan pesan bahwa itu adalah nanti menjadi jalan kehidupan yang akan terus memotivasi Iya. panjenengan gitu ya. Dan motivasi juga, seorang wanita tidak boleh hanya untuk duduk termam di rumah menunggu hasil dari seorang suami, tapi kamu benar-benar harus bisa menghasilkan, berkarya dan berkarir sendiri. Itu Luar biasa. yang jadi motivasi. Jadi saya, oh ya saya bisa. Nah, kebetulan setelah lulus wisuda saya diberi kesempatan, ternyata Allah membuka ikut PLPG terakhir, Pak, gelombang terakhir. Sampai saya itu udah kayak merah, ternyata ini saya dapat peluang terakhir itu dulu, perjuangan yang luar biasa untuk ikut PLPG di Solo. Saat itu juga 10 hari di sana, kebetulan ibu saya itu sakit, divonis gagal ginjal. Jadi saya seperti maju enggak, kalau saya berangkat ke Solo selama 10 hari saya harus meninggalkan ibu. Tapi kalau saya nggak ikut ini, ya ini peluang gitu kan. Terus pilihan panjenengan yang mana? Saya Waktu itu yang waktu diambil. itu saya pilih tetap saya harus bisa menghidupi ibu saya, gitu kan. Jadi saya ikut PLPG. Jadi saya ya saling menguatkan antara ibu dan anak ini, Pak. Jadi saya terpaksa meninggalkan dengan pantauan terus karena ibu juga saya titipkan ke saudara karena juga kebetulan saat itu di ruang ICU, koma dan divonis harus cuci darah itu pertama kali. Terus saya yakin ini mungkin ini jalan Allah memberikan saya rezeki lewat sini. Jadi saya termotivasi, saya harus tetap jalan. Terus waktu itu ibu tiada juga waktu Enggak, saya Masih sempat prosesnya, Pak? merawat sampai 7 tahun. 7 tahun. Artinya ada kesempatan untuk berbakti kepada ibu ya. Iya, Oke. di 2013 PLPG PLPG itu terlewati gitu. terlewati, lalu 2015 saya dikasih kesempatan dapat impasing, Pak. Oke. Itu sebuah wah kayak mimpi gitu. Artinya hadiah yang mungkin diberikan oleh Tuhan kepada panjenengan ya atas perjuangan-perjuangan yang dilalui gitu kan sebagai seorang guru tentunya kan Iya, kayak gitu. Lah terus 2024 saya mendengar panjenengan sebagai duta siar Kemendikbudristek ya. iya betul, Pak. Namanya Kemendikbudristek waktu Iya, itu ya. waktu itu di program Dari Banjarnegara untuk Jawa Tengah. iya Artinya guru TK guru dari TK. Banjarnegara untuk Jawa Tengah. Iya, Berarti keliling se Jawa Tengah itu ya. untuk kita malah kalau kemarin dikasih kesempatannya kelilingnya keliling kota, Pak, sampai ke Bali juga. Iya, itu perjalanan ya, Pak. Jadi kebetulan saya pernah mengikuti program yang kementerian ada juga, yaitu guru penggerak. Banjarnegara itu masuk di angkatan 5 guru penggerak, cuma angkatan yang pertama kali di Banjarnegara. Saat itu Kabupaten Banjarnegara hanya 5 orang dari TK. Salah satunya saya dari Kecamatan Pembelan itu, Kabupaten ya satu itu ya. kabupaten. Terus mengikuti guru penggerak. Setelah program itu kan 6 bulan ya kegiatannya.
begitu ikut termotivasi terjun di dunia itu, begitu selesai terasa dunia itu kosong Pak. Oh gitu. Jadi kayak punya keinginan, ini nggak ada kegiatan ngapain gitu. Karena kan kita berpacu, benar-benar kita berkembang di situ. Terus lalu saya coba ikut mendaftar lagi, seleksi lagi, ikut pengajar praktik. Dan kebetulan dikasih kesempatan lolos. Begitu lagi mengikuti pengajar praktik, ternyata ada kesempatan lagi bahwa ada beasiswa untuk melanjutkan S2 di UNT. Termotivasi lagi. Akhirnya diambil juga. Iya, jadinya diambil. Jadi pas bareng kuliah, bareng mengajar praktik, kayaknya kalau kita itu harus tumbuh ya berarti dari diri kita. Gitu kan. Tapi ini yang apa dutasi Kemendikbudristeknya itu prosesnya bagaimana? Oh, kalau itu setelah di 2024 kalau program CR itu kan 2 kali ya, di 2023 dan 2024. Kebetulan kalau 2023 itu baru SD dan SMP ke atas, jenjang SD ke atas yang menggunakan ARKAS, aplikasi pengelolaan dana POSP. Nah di 2024 ternyata PAUD dan kesetaraan itu diberi kesempatan sama. Jadi guru PAUD itu merasa, wah aku ini diperlakukan sama gitu kan Pak. Kalau dulu berasa dianak tiri kan Pak. Lalu 2024 saya mencoba di bulan Juni itu ada pengumuman. Ada nggak sih kriteria kenapa panjenengan terpilih atau kenapa panjenengan yang terpilih itu? Itu kan banyak berarti kan se-Indonesia? Iya, satu Indonesia itu kalau kemarin kalau dari 2023 itu total semua pendaftar itu sekitar hampir 16 ribuan. 16 ribu ya. Kalau di 2024 itu 16 ribu pendaftar untuk satu Indonesia. Iya. Nanti dibagi per provinsi ya. Iya. Nah, kuotanya berapa satu provinsi? Kuotanya itu nggak pakai kuota tapi ada yang 2 ada yang 1. Bahkan ada gitu. provinsi juga yang tidak ada, tidak masuk gitu kan. Jadi kebetulan kemarin di 2024. Kalau Jawa Tengah? Itu Jawa Tengah cuma 2 Pak. 2. Dan itu satu panjenengan ya? Iya, kebetulan dari Banjarnegara Pak. Dan dari guru TK ya? Iya, guru TK. Dari guru TK mewakili provinsi. Pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil dari panjenengan mendapatkan tugas sebagai duta Kemendikbud waktu itu, ada yang jadi ceritakan ke kita? Pengalamannya banyak sekali Pak. Luar biasa. Salah satunya kita menjadi merasa berarti atau gimana ya Pak. Jadi hidup kita menjadi berwarna gitu ya, punya arti untuk orang gitu. Konsepnya kita juga sebagai duta ya, kita tidak memikirkan untuk materi Pak. Jadi kita memang benar-benar untuk bisa membantu teman-teman, karena kita kebetulan CR itu Sobat Inspiratif ARKAS. Di situ kita adalah sebagai tangan kanannya kementerian untuk menginformasikan program-program atau kegiatan apa yang terkait dengan pengelolaan dana POSP. Berarti langsung kementerian punya tangan, yaitu panjenengan semua itu berarti di orang-orang di provinsi itu. Dari 2024 itu 68 orang dari 37 itu se-Indonesia ya? Iya. Se-Indonesia. Jadi nanti penanganannya masing-masing provinsi. Iya, masing-masing. Tapi enggak juga masing-masing provinsi Pak, lintas provinsi juga. Karena kita pakainya jejaring sosial media juga. Jadi setelah kita dinobatkan jadilah ya, terpilih ya gitu. Itu jejaring sosial media kita itu diakses seluruh Indonesia teman-teman Sobat Inspiratif ARKAS. Jadi banyak juga yang DM atau messenger untuk tanya-tanya tentang bagaimana sih masalah-masalah yang terkait yang dialami, solusinya seperti apa, lalu kita harus seperti apa sebagai berarti pelayanan itu tetap 24 jam ya? Iya. Sama saja seperti itu. Iya. Dan tugas di Jateng tapi serasa nasional kayak gitu ya? Iya Pak. Seperti itu. Oke. Ya, bagus Mbak, ini inspirasi teman-teman. Jadi menjadi seorang guru itu memang, apalagi guru TK itu kan punya tuntutan yang sangat berat. Dia kadang dijasis orang lah guru TK, paling pengalamannya ya satu komplek desa gitu kan gitu. Makanya Mbak Hana ini kita datangkan sebagai seorang yang bisa menginspirasi kita dari desa untuk kota, malah
menjadi duta berskala nasional di pemberi pemahaman atau informasi terkait dengan ARKAS, pengelolaan ARKAS. Nah, ini satu contoh atau motivasi baik ya untuk teman-teman semua, khususnya untuk guru-guru yang ada di pelosok-pelosok. Ada nggak pesan untuk guru agar tetap terus punya motivasi seperti panjenengan gitu? Untuk guru-guru semua ya, karena guru yang berkembang itu harus mengikuti perubahan zaman. Jadi kita harus merubah mindset kita. Kalau mindset kita pertama mindset, karena nggak masalah desa, kota gitu ya. Kita tetap mindset. Jadi ketika kita ada peluang, kita harus berani untuk menantang dan mengambil peluang itu. Seperti sekarang Pak, pembelajaran mendalam kan kita harus grow mindset. Iya. Ya, program Pak Menteri sekarang kan kita dalam pembelajaran mendalam itu yang utama itu grow mindset. Jadi kita harus pola pikir yang bertumbuh. Jadi kalau kita jangan cuma nyaman di zona nyaman saja, tapi kita harus berkembang. Ya, karena elastis ya, pendidikan itu elastis, berkembang mengikuti zaman gitu kan. Betul. Oke, makasih Mbak Hana sudah bercerita dengan kita di Politeknik Banjarnegara. Mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan panjenengan, yang diharapkan dalam kehidupan ini bisa terkabul di masa yang akan datang. Ya, tapi jadi apapun tetaplah jadi guru ya. Iya, tetap jadi guru. Guru tetap utama menjadi seorang guru. Kemanapun jangan lupakan tempat awal kamu. Iya. Dulu itu di desa gitu ya. Dari desa, terpencil, terpelosok, bahkan dari seorang guru TK yang Pak, julukannya tuh guru TK bisa apa gitu ya Pak. Oke. Ternyata itu bukan menjadi penghalang kita untuk maju. Apapun kita, posisi kita di mana, kita bisa untuk tumbuh dan selalu berkembang. Oke. Dan terakhir saya titip dari kampus untuk nanti disampaikan ke teman-teman, ada generasi-generasi muda di bawah kita yang mereka harus terus selalu termotivasi, karena keadaan zaman sekarang biasanya hanya informnya itu random, cekol, jadi nggak seperti kita terarah kayak gitu kan. Ya, itu tidak jelas. Nah, di Politeknik Banjarnegara ini memberikan salah satu ada namanya program internship ya. Ini sedikit sekilas iklan ya. Internship itu adalah program kuliah gratis untuk teman-teman yang mau kuliah di sini ngambil jurusan kebidanan, agroindustri ataupun jurusan persling atau kesehatan lingkungan. Kuliah dengan mandiri, artinya tanpa merepotkan orang tua. Nah, gitu. Semester 1, 2, 3, 4 tanpa bayar. Nanti semester 5 dan 6 diberangkatkan ke Jepang. Kayak gitu. Oh, luar biasa ya Pak. Ya, nanti hasil berangkat ke Jepang, hasil magang sudah kita hitung itu bisa mencukupi SPP dia, hidup dia di sana, makannya itu dia bisa prihatin nggak setiap hari beli burger gitu di Jepang ya. Itu bisa lebih uangnya kayak gitu. Jadi itu bisa lebih dan selesai dalam 10 bulan. Padahal konsep ketakutan orang tua sekarang kan mahal kan ya Pak. Nah, di sini memberikan solusi seperti itu, artinya kemandirian nanti akan terbentuk dan manajemen waktu, manajemen uang juga dia akan terbentuk. Nah, setelah itu nanti di Jepang pulang dia wisuda gitu. Nah, jadi pulang untuk wisuda, 10 tahun keuangan selesai, yang 2 bulan ini bisa untuk saku pulang untuk ngasih orang tua kayak gitu. Jadi ini memang program itu Banjarnegara ya Pak? Ini Politeknik Banjarnegara? Politeknik Banjarnegara, dan itu adanya sekarang. Nah, ini karena terbaru, terspesial, dan kemarin udah ada yang berangkat ya, dan ini ada kelas yang sekarang ada 26 siswa kayaknya yang lagi berjalan untuk program itu kayak gitu. Dan nanti tahun ini juga buka lagi, akan berkelanjutan terus kayak gitu. Artinya memberikan solusi untuk teman-teman generasi muda yang memang tertantang untuk menata diri dengan mandiri gitu. Nanti kan Mbak Hana banyak relasi, banyak kenalan, coba ini diinfokan, siapa tahu memang ini bisa memberikan jalan untuk generasi muda di bawahnya panjenengan yang punya motivasi ya. Harusnya seperti itu, semangatnya itu harus lebih tinggi ya Pak. Iya. Karena yang utama memang semangat diri kita sendiri. Yang kalau kita mau berubah ya dari diri kita sendiri. Oke. Tadi pesan dari panjenengan sebagai seorang guru, kalau sebagai wanita dan seorang guru, ada nggak banyak wanita loh di luar sana yang nonton?
kalau sebagai seorang wanita, ini seorang wanita dulu apa guru dulu, Pak? Wanita saja ya. Ya, sebagai seorang wanita, dimanapun kita memang wanita, tapi kita juga harus bisa tetap berkarir dan berkarya. Oke. Jadi berkarir dan berkarya. Cara ngaturnya konsultasi langsung nanti ya. Iya, bisa. Tentunya kalau kita punya semangat yang tinggi, kita bisa terutama manage ya, kita bisa harus pintar memanage waktu, memanage keadaan juga seperti itu. Kalau pola pikir growth mindset kita itu bukan yang kayak misalkan wah saya nggak bisa, itu kan berarti kita udah mematahkan diri kita sendiri. Tapi saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Walaupun Dan tahu itu nanti ya. untuk siapapun ya, Siapapun. wanita sebetulnya. Iya. Saya pasti bisa. Gitu. Pasti Iya, Pak. akan dikasih jalan ya. Salah satu contoh saat ini kan, yang memimpin Banjarnegara saja kan juga seorang wanita, Pak. Oh, iya. Jadi tidak menjadi sebuah halangan kalau kita itu wanita, kalau masih punya keinginan dan cita-cita, semangat, pasti kita bisa. Oke, baiklah Mbak Ana, ini mungkin cukup sebagai pungkasan dan terakhir di acara kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk para guru, untuk para wanita semuanya di luar sana. Teruslah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.